jelas ditemukannya ayah dari ayah sekaligus juga keluarga dalam keadaan yang meninggal secara tidak wajar. Dan sampai hari ini pihak dari Polda Sulteng pun terakhir kami beberapa tim turun ke Polda Sulteng mengikuti konferensi terkait perkembangan kasus dari almarhum ini. Konferensi terakhir dari Polda Sulteng melahirkan beberapa ahli dari forensik, ahli digital forensik, dan juga terkait membahas terkait masalah visum dan otopsi. Dan ini ini termasuk juga konferensi yang kami lakukan adalah pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media dan majelis yang kemudian telah hadir pada hari ini dalam agenda konferensi pers PDHI Sulawesi Selatan. Nah, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa agenda konferensi pers pada hari ini yaitu adanya temuan mayat pada tanggal 20 Oktober 2025 pada wilayah hukum Polda Sulawesi Tengah, di mana Polda Sulawesi Tengah itu sendiri telah melakukan konferensi pers pada tanggal 13 Januari 2020. Nah, di mana konferensi pers tersebut menghadirkan beberapa ahli dalam konferensi pers tersebut, diantaranya yaitu ahli forensik digital dari Polda Sulawesi Selatan. Dalam konferensi pers tersebut bahwa ahli menjelaskan telah menerima 3 buah handphone milik korban yang dimana untuk diperiksa lebih lanjut. Dalam keterangan ahli bahwa dari dua handphone merek Samsung tidak ditemukan adanya riwayat data atau chattingan yang merujuk kepada suatu tindak pidana. Kemudian 1 buah handphone merek Apple yang dimana dalam keterangan ahli menjelaskan bahwa HP tersebut tidak bisa diakses sama sekali. Tetapi faktanya di lapangan bahwa HP tersebut terjadi aktivitas, di mana pada tanggal 25 November 2025 nomor WhatsApp yang terhubung pada HP Apple tersebut keluar dari grup WhatsApp keluarga. Artinya pada tanggal 25 Desember tersebut HP tersebut ada pada pengawasan ahli forensik. Artinya pada faktanya bahwa ada aktivitas yang terjadi. Nah, dalam hal ini bahwa patut kami duga ada oknum yang kemudian mencoba untuk menghapus jejak komunikasi WhatsApp daripada almarhum Afif Siraja. Ditemukan juga katanya ada darah ya, jadi ada bercak darah, tapi sudah diuji di forensik bahwa ternyata hasil forensik menyatakan bahwa itu tidak bisa dilakukan uji lebih lanjut karena kenapa tidak memenuhi standar. Itu kondisi jualnya. Ya mungkin sedikit saya tambahkan bahwa ini foto dokumentasi di tanggal 18 Oktober sebelum almarhum meninggal. Namun pada saat almarhum ditemukan, luka-luka ini bertambah lagi. Jadi menurut keterangan dari beberapa saksi yang kami beri keterangan bahwa pada saat korban ditemukan, luka-luka yang ada di sini itu bertambah. Nah, seperti ada luka gores yang ada di jidat itu seperti itu. Jadi memang keterangan dari para saksi, luka yang ada di foto ini bertambah pada saat almarhum ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah penyitaan atau pemerintah cara penerimaan barang bukti terkait HP itu dikeluarkan di 17 November. Ya. Dan nomor yang ada di WhatsApp iPhone beliau yang selalu digunakan itu keluar di tanggal 25. Nah, bisa kita kategorikan bahwa sudah dalam penguasaan pihak penyidik dalam hal ini bahwa Polda Sulteng maupun Polda Sulsel yang ingin membuka atau mengakses masuk handphone ini. Nah, mungkin itu. Selanjutnya adalah kami juga sampai di sana membantah terkait masalah
serangan jantung yang disampaikan oleh ahli bahwa kemungkinan korban meninggal karena serangan jantung, karena dari keterangan mungkin tadi yang harusnya bisa disampaikan oleh anak korban bahwa korban ini tidak ada riwayat jantung, dia tidak pernah mengkonsumsi obat-obat yang sifatnya terkait masalah jantung. Nah, ini salah satu dokumentasi yang diberikan oleh anak korban. Obat yang ditemukan adalah seperti paracetamol, obat dan juga amlodipin. Nah, ini yang ditemukan pada saat di lokasi. Nah, bukan dan kami sudah konfirmasi bahwa ini tidak ada obat jantung, jadi malahan ini obat sakit parah. Dan juga kami salah satu apotek yang berkenalan dengan Mbak korban, kami sudah sampaikan pernah tidak beliau ini membeli obat-obat yang sifatnya potensi karena penyakit jantung. Sudah tidak pernah membeli yang mereka beli karena di sini obat-obat yang normal saja seperti penyakit-penyakit ringan seperti ini. Nah, itulah yang kemudian kenapa kami dari PBSU Selatan sangat-sangat tidak menerima hasil kongres terkait hasil-hasil para ahli pada saat kongres di Polda Sulteng, karena sangat-sangat bertentangan dengan informasi yang kami terima daripada keluarga korban maupun saksi-saksi yang kemudian juga diperiksa oleh penyidik seperti itu. Ya. Mungkin ya selanjutnya seserahkan. Ini terjadi duka ini waktu video call pada tanggal 18 ini ya. Ini robek ini. Jadi mustahil ya kalau ada orang serangan jantung tetapi robek apa namanya? Ya, pelipisnya. Jadi ini serangan jantung semacam apa yang menimpa korban ini sehingga dia bisa merobek ya. Kemudian itu HP itu dia kepada pihak Polda Sulawesi Selatan, kemudian bertanggung jawab atas hilangnya jejak digital daripada WhatsApp almarhum Arif Siraja. Mungkin itu saja dulu yang saya sampaikan. Untuk selebihnya nanti akan disampaikan oleh rekan-rekan lainnya. Terima kasih. Saya Nabila Arif Siraja. Yang saya jelaskan Sabtu 18 itu akan diperiksa. Kemudian di SP2P terakhir nomor 4 bulan 1 2026 itu Oktober ya tahun 2025, pada saat bangun tidur si almarhum ini mendapati dirinya mengalami luka-luka. Ya, luka-lukanya itu nanti saya jelaskan dari hasil itu dia ada goresan ya di pelipis kanan atas, kemudian terjadi lebam-lebam. Kemudian dia heran juga kenapa tubuhnya mengalami luka-luka. Nah, sehingga dia menelpon anaknya ini Nabila bahwa saya ini mengalami luka-luka. Nah, disarankanlah untuk berobat. Nah, kemudian pada tanggal 20 Oktober baru keluarga ini mendapatkan si almarhum ini sudah meninggal di rumahnya. Nah, setelah dia meninggal pada pada malam itu juga dia melakukan pelaporan di Polda Sulawesi Tengah ya dengan nomor LP-B ya 288 angka Romawi 10 ya 2025 dengan dugaan tindak pidana penganiayaan. Itu dugaan ya di tanda terima laporannya ya. Kemudian tim PBSU Selatan berkoordinasi dan setelah pas keluarga ini merasa kasusnya agak lambat, dia mengangkat kuasa ke PBSU Selatan sekitaran bulan Desember ya, sekitaran bulan Desember.
Lalu kami selaku tim kuasa hukum mengirim surat untuk melakukan permintaan kanan bagian belakang akibat kekerasan tumpul. Ini kalau mungkin teman-teman media ya bisa melihat ini lukanya ini. Mungkin bisa dibuat ini luka-luka yang dia luka-luka robek. Kemudian ada juga luka lebam. Ya, itu luka lebam ya. Luka lebam yang dialami oleh almarhum. Luka robek. Ya, itu hasil medisnya juga menyatakan begitu, bahwa luka ini disebabkan oleh terkait dengan akibat kekerasan tumpul gitu ya, akibat oleh benda tumpul. Nah, itu luka yang dialami oleh korban. Nah, kemudian ditemukan juga adanya organ jantung yang sangat besar, menyatakan bahwa terdapat pembesaran ukuran jantung pada tubuh almarhum yang normalnya itu 250 sampai 350 gram, sehingga tapi jantung korban ini banyak hal yang kemudian kita jadikan catatan buruk dalam proses press release yang dilakukan. Kenapa tidak? Kita memandang bahwa press release yang kemudian dilakukan oleh Mapolda Sulawesi Tengah yang dipimpin langsung oleh Direktur Kriminal Umum Polda Sulteng yang kemudian telah menjelaskan dan memberikan keterangan bahwa kematian almarhum Habib Siraja itu kemudian membenarkan bahwa telah terjadi adanya perbuatan tindak pidana, dan dia menyimpulkan bahwa beberapa luka-luka yang kemudian berada di tubuh korban itu diakibatkan oleh pukulan ataupun hantaman benda tumpul. Namun pada proses kesimpulan dalam dialog yang kemudian terjadi pada press release yang kemudian dilakukan, menjelang kesimpulan, Direktur Kriminal Umum meninggalkan forum tanpa alasan yang kemudian jelas, meninggalkan forum tanpa meminta izin sama seluruh jajaran peserta forum, sehingga yang kemudian menyimpulkan pada press release pada saat itu adalah Dokes. Dalam press release itu, pandangan daripada Kriminal Umum tidak sama sekali memberikan kesimpulan bahwa peristiwa kematian almarhum Habib Siraja ini diakibatkan oleh kejadian seperti apa. Karena kita menilai juga bahwa proses penyelidikan yang kemudian terjadi di Mapolda Sulawesi Tengah pada saat ini banyak kejanggalan-kejanggalan yang kemudian menjadi catatan kita. Yang pertama, pada proses press release sebelum dia menyimpulkan tidak mempertimbangkan segala bentuk alat bukti yang kemudian didapatkan di sekitar TKP maupun di TKP. Yang kedua, bukti-bukti petunjuk yang kemudian menjadi rujukan untuk kemudian menggali lebih mendalam terkait dengan adanya dugaan peristiwa tindak pidana itu sama sekali tidak dipertimbangkan. Sehingga pada press release kali itu atas nama kuasa hukum anak korban itu kemudian kami memberikan penilaian bahwa peristiwa dalam penanganan tindak pidana kematian yang tidak wajar yang ditangani oleh Mapolda Sulawesi Tengah, dalam hal ini lebih terkhusus kepada Kriminal Umum, kita memandang bahwa Direktur Kriminal Umum Mapolda Sulawesi Tengah hari ini itu kemudian kita memberikan catatan buruk selama proses penyelidikan yang kemudian dia lakukan. Banyak hal yang kemudian kita catat dan rangkum bahwa peristiwa penyelidikan itu kemudian banyak hal yang kemudian sifatnya tidak transparan. Salah satu diantaranya banyak hal yang kemudian menjadi bukti-bukti serta alat bukti petunjuk yang diambil tidak menyertai dengan berita acara. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam proses penyimpulan pada saat menjelang penutupan press release yang dilakukan di ruangan Mapolda Sulawesi Tengah, itu kita melihat bahwa langkah dan tindakan yang kemudian diambil oleh Direktur Kriminal Umum Mapolda Sulteng itu kemudian sama sekali mencederai prinsip keadilan serta melukai hati bagi keluarga korban. Karena kita memandang bahwa peristiwa penuntasan kasus kematian yang tidak wajar ini, Direktur Kriminal Umum Mapolda Sulawesi Tengah kita nilai tidak serius. Karena salah satu alasannya kenapa kita kemudian memberikan pandangan seperti itu, pada saat proses pertanyaan itu kemudian kita lontarkan meminta pandangan kriminal
pandangan hukum dari kriminal umum terkait dengan kematian untuk kemudian mempertimbangkan peristiwa 2 hari sebelum ditemukannya almarhum itu kemudian meninggal dunia, bagaimana sikap dan pandangan daripada kriminal umum. Namun pada saat proses tanya jawab tersebut, Pak Direktur Kriminal Umum kemudian meninggalkan forum itu. Muncul suatu pertanyaan dan tanda tanya besar, ada apa dalam proses mempertanyakan pandangan dan sikap daripada kriminal umum terkait dengan kematian yang tidak wajar, itu langsung meninggalkan forum. Ini kemudian harus kita sampaikan kepada publik dan rekan-rekan media ketahui bahwa selama proses pertanyaan yang kemudian kita anggap adalah poin penting itu tidak dijawab dan meninggalkan forum. Serta dalam tindakan ini kita kemudian menganggap bahwa tingkah laku dan sikap daripada pejabat utama Mapolda Sulawesi Tengah dalam hal ini adalah kriminal umum itu kemudian sangat mencederai hak daripada keluarga korban. Miris kita lihat jajaran pejabat utama itu kemudian mempertontonkan sikap yang kemudian tidak mengedepankan rasa kepedulian terhadap keluarga korban. Jujur, pada saat press release saat itu, kami sebagai tim kuasa hukum mendampingi beberapa keluarga korban itu kemudian sedih akibat daripada tindakan yang kemudian dilakukan oleh Bapak Direktur Kriminal Umum. Sehingga ini kemudian menjadi catatan buruk bagi Polda Sulawesi Tengah dan tentu rekan-rekan media dan seluruh teman-teman yang kemudian mengikuti perkembangan kasus kematian tidak wajar ini harus catat itu, bahwa muncul suatu pertanyaan besar, kenapa Pak Direktur Kriminal Umum pada saat pertanyaan yang kemudian sifatnya sangat penting kita ajukan tiba-tiba meninggalkan forum tanpa izin sama sekali sama peserta forum. Sehingga itu yang kemudian menjadi catatan buruk kami yang kemudian kami sampaikan. Sebagai kesimpulannya saya, kasus ini adalah uji penegakan hukum sebagai penghormatan hak asasi manusia. Hukum harus berdiri sebagai alat keadilan, bukan sekedar prosedural formal. Dan negara melalui instrumen penegakan hukum wajib membuktikan keberpihakan kepada kebenaran dan kemanusiaan. Keadilan bagi korban adalah ukuran moral tegaknya hukum di negara Republik Indonesia. Mungkin cukup sekian dulu yang sempat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pak Dirjan. Meragukan, meragukan beberapa keterangan ahli ini. Yang pertama itu keterangan dari ahli forensik memperlihatkan dia menyimpulkan bahwa kematian ini karena serangan jantung. Ya, namanya orang meninggal pasti jantungnya berhenti kan, itu hal yang umum. Namun ahli forensik ini tidak memperlihatkan secara jelas hasil otopsinya kepada keluarga almarhum maupun kepada kuasa hukum yang menyimpulkan bahwa si almarhum ini meninggal karena jantung. Dia tidak perlihatkan, dia tidak memperlihatkan secara jelas. Mungkin dia hanya karena jarak konferensi persnya dengan peserta tim kuasa hukum itu kan jauh kan. Dan pada tanggal 14 Tahun berapa kejadiannya dan kejadiannya di mana? Baik, terima kasih Pak. Jadi kejadiannya itu kan bermula pada tanggal 18 Oktober itu si almarhum ini menelpon ke anaknya bahwa setelah dia bangun tidur dia mendapati dirinya luka-luka. Inilah lukanya, tipis, lubang ya. Mungkin rekan-rekan ini bisa menyaksikan luka-lukanya. Dan dia tidak mengetahui apa penyebab luka itu. Itu hasil video call dengan anaknya sih. Nah, setelah itu pada tanggal 20 Oktober dia ditemukan meninggal dunia ya. Itu gambar ya di rumah di dalam ruko ya. Jadi waktu ditemukan itu sudah tidak ada orang di situ dan kondisi ruko agak terbuka sedikit.
terbuka sedikit dan terdapat gelas kopi di situ. Setelah itu ditemukan juga bercak darah ya, bercak darah. Nah, setelah pada tanggal 20 itu bertempat di dia ditemukan itu sekitaran pukul 19.30 ya, yang beralamat jadi alamatnya itu di Jalan Padat Karya, Blok A5, Ruko A5, Ruko Palupi Grand Residen, dengan posisi tengkurap. Dia posisi tengkurap, salah satu tangannya itu berada di atas meja dan ditemukan darah di lantai. Itu kondisi almarhum pada saat ditemukan pada tanggal 20 Oktober itu. Tahun 2025. 2025. Yang pertama yang menemukan siapa, Pak? Saudari baik jadi yang pertama kali menemukan almarhum itu saudara dari almarhum sendiri, saudara dari almarhum sendiri bernama Sadik Seraja bersama istrinya dan keponakan dari almarhum yang pertama kali menemukan. Nah, itu tadi untuk ditemukan almarhum itu pertama kali di tanggal 19 Oktober 2025 sekitar pukul 19.30 di Jalan Padat Karya, Blok 45, Ruko Palupi Grand Residence, Kota Palu. Bapak sebagai kuasa hukum, langkah-langkah apa yang Bapak akan tempuh? Ya, tentunya yang pertama itu kami akan melakukan pelaporan atau menyurat kepada instansi-instansi yang berkaitan dengan proses dalam penyelidikan ini, yang dimana kami menganggap bahwa dalam proses penyelidikan ini masih banyak keganjalan-keganjalan. Kemudian kami akan melakukan persuratan atau menyurat kepada instansi-instansi terkait. Kasus ini, Pak, sejauh Bapak kawal, sudah sejauh mana yang Bapak temukan? Oke, mungkin bisa dijawab Pak Ketua. Terima kasih. Sampai hari ini kami dari kuasa hukum keluarga korban, sejauh ini perkembangan yang kami setelah konfres kami sudah sampaikan kepada pihak kepolisian untuk memberikan sebuah kesimpulan, tetapi yang disampaikan bahwa langkah selanjutnya ini adalah melakukan gelar perkara khusus. Kami dari penasihat hukum Nabila Fardila selaku anak korban juga meminta supaya kami dari penasihat hukum ini dilibatkan. Tetapi pada prinsipnya kedepannya adapun hal-hal yang ketika mencederai daripada proses penyelidikan, ada tindakan-tindakan yang menurut kami perlu ada upaya-upaya hukum menurut lembaga itu akan segera kami lakukan terkait seperti itu ya. Jadi nanti kami akan terus berkoordinasi teman-teman media untuk perkembangan terkait langkah-langkah strategis apa yang kepada kami. Tapi kami sudah mengantongi langkah-langkah hukum yang akan kami lakukan terkait daripada hasil perkembangan dari perkara almarhum Habib Siraja ini. Terima kasih. Cukup, Pak. Perkembangan perkara Habib Siraja ini, beberapa keterangan yang pada kami menerangkan bahwa khusus di Kabupaten Case menyampaikan bahwa beliau meninggal karena serangan jantung. Melihat daripada hasil otopsi jantung beliau ukurannya tidak normal, 2 kali lipat daripada ukuran manusia normal. Nah, sangat kontradiktif dengan keterangan daripada anak korban dan keluarga korban yang memberikan keterangan bahwa korban ini sama sekali tidak memiliki riwayat. Kemudian obat-obat yang ditemukan di lokasi almarhum meninggal rumah korban ini tidak ada obat-obatan yang memang sifatnya obat-obatan memiliki riwayat. Nah, selanjutnya PBS Selatan akan melakukan meminta kepada Polda Sultan untuk terkait masalah perkara dan agar PBS Selatan dilibatkan selaku kuasa hukum dari korban. Dan langkah-langkah hukum PBS Selatan kedepannya akan melihat apa yang kemudian menjadi pelanggaran-pelanggaran atau tindakan-tindakan dalam proses penyidikan ini ketika tidak sesuai dengan prosedur akan kami lakukan upaya hukum baik daripada instansi kepolisian maupun lembaga-lembaga yang memang bisa menaungi terkait pelaporan-pelaporan. Jadi ada upaya apa lagi nanti setelah kalau ada pelaporan atau seperti iya apa? ada pelaporan mungkin ke Propam kemana? Itu Mabes segera Polri. akan kami segera lakukan terkait pada
pelaporan-pelaporan ke Propam, Mabes Polri, karena tapi pada prinsipnya kami harus mengumpulkan data-data dan membuat kronologi yang lebih baik supaya pelaporan kami ini bisa dengan baik oleh pihak. Intinya kita nggak terima hasil konferensi Pada persnya. prinsipnya kami tidak menerima karena hasil-hasil yang disampaikan oleh manusia tidak sesuai dengan keterangan-keterangan korban yang kami terima. Keterangan-keterangan keluarga korban yang kami terima. Keluarga korban termasuk tidak menerima dengan hasil otopsi dan lain sebagainya ya. Dugaan korup keluarga sendiri apa? Iya. Menurut keterangan keluarga sampai hari ini juga belum mengantongi ataupun mengetahui apa itu karena sepengetahuan mereka ini khusus di keluarga mereka. Orang tua ini almarhum ini sangat disegani dan juga sifatnya di keluarganya sangat bagus komunikasinya dengan keluarga. Dengan terkait pertemanan terakhir dari keluarga korban atas nama Nabila menyampaikan bahwa sepengetahuan saya ayah saya ini tidak pernah berkomunikasi. Oh. Tidak ada orang dicurigai juga. Sampai hari ini itu yang kemudian kami sampaikan kepada Kasubdit Kriminal Umum dan ke Direktur Kriminal Umum bahwa apakah dari 28 saksi yang kemudian diperiksa dan juga alat bukti dan bukti-bukti foto yang diterima, apakah sudah ada nama yang dikantongi untuk merujuk persiapan untuk gelar perkara khusus? Tetapi sampai saat itu mereka tidak memberikan keterangan apapun. Mereka cuma mengaku bahwa ada tindak pidana, tetapi belum mengetahui siapa yang inisial Terduganya ya? terduga. Yang janggal juga berbeda dugaan kriminal umum dengan hasil dokes ya. Hasil lokal. Kriminal umum bilang apa? Kriminal umum yang menyampaikan bahwa Ada dugaan unsur tindak pidana di dalam. kriminal. Tidak ada unsur tindak pidana di dalamnya, tetapi kalau dokes menyampaikan bahwa Tidak ada. korban ini meninggal akibat jantung yang berhenti secara tiba-tiba. Serangan jantung. Ya, dan hasil otopsi dan kemudian itu yang kemudian menjadi janggal karena pada saat konferensi pers kesimpulan akhir dari konferensi pers itu tidak ada yang disampaikan oleh penyidik dalam hal ini Kasubdit Kriminal Umum yang harusnya menyampaikan langkah-langkah apa yang harus dilakukan, kemudian alat bukti apa yang mereka miliki, petunjuk apa dan langkah-langkah hukum apa selanjutnya, apa-apa dikantongi, nama-nama yang berpotensi menjadi tersangka itu sama sekali tidak ada yang mereka sampaikan. Oke. Thank you.